Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyar Firdaus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Terdapat 6 tugas pokok gerakan pramuka. Antara lain, 1. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia. 2. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Konitatila. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tugas pokok gerakan pramuka yang ketiga. Ada 2 tugas lain yang perlu diperhatikan, yakni 1. Gerakan pramuka berkewajiban melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa. 2. Karena kepramukaan bersifat nasional, maka kegiatan gerakan pramuka harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. Tugas pokok gerakan pramuka yang keempat yaitu gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Putri Yulianita akan menjelaskan tentang gerakan pramuka menggunakan PDMK. Dalam pelaksanaan kegiatannya, gerakan pramuka menggunakan PDMK. Prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan pramukaan itu ialah A. Kuat keyakinan dan beragamanya. B. Tinggi mental dan moralnya serta berjiwa Pancasila. C. Sehat, segar, dan kuat jasmaninya. D. Cerdas, tangkas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hanita Tiwi akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pendidikan pramuka. Dasar hukum pendidikan pramuka sebagai kewajiban pada tingkat dasar dan menengah. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Siswa. Kesiswaan. Perkenalkan, nama saya Febria Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan pendidikan kepramukaan yang dibagi menjadi 2. 1. Pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamatan nilai-nilai kepramukaan. Secara programatik, ekstrakurikuler wajib kepramukaan diorganisasikan ke dalam beberapa model, yaitu 1. Model blok yang diikuti oleh seluruh siswa dan dilaksanakan pada setiap awal tahun pembelajaran. 2. Model aktualisasi yang diikuti oleh seluruh siswa dan dilaksanakan pada setiap 1 minggu sekali. 3. Model reguler diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan gerakan pramuka di dalam gugus depan. 2. Pendidikan kepramukaan sebagai pembentuk karakter bangsa. A. Memberikan bekal bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang edukatif, kreatif, dan aktif. B. Menanamkan nilai-nilai kewajiban dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. C. Mengembangkan nilai-nilai karakter guna mewujudkan nilai luhur Pancasila. Perkenalkan, saya Dwi Elvina Nudiana. Saya akan menjelaskan tentang pola kegiatan pendidikan kepramukaan. Ada 2 pola kegiatan pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu upacara pembukaan dan penutupan untuk perindukan siaga, pasukan penggalang, dan ambalan penegak. Dan yang kedua, ada keterampilan kepramukaan atau yang disebut dengan scouting skill.
yang terdiri dari simpul dan ikatan atau yang disebut dengan pioneering, ada mendaki gunung, ada peta dan kompas atau yang disebut dengan orienteering, ada camping, ada wirausaha, ada bela negara, dan yang terakhir ada teknologi dan komunikasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Novianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pendidikan kepramukaan yang terbagi menjadi 8. Yang pertama ialah pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka ini terdiri atas Trisatya dan Dasadharma. Nah, kita sebagai anggota pramuka harusnya dapat mengamalkan poin-poin yang ada dalam Trisatya dan Dasadharma tersebut dalam kegiatan sehari-hari kita. Yang kedua ialah belajar sambil melakukan. Di sini maksudnya ialah belajar kita sebagai anggota tujuannya untuk mencari ilmu. Nah, ketika kita mencari ilmu, kita juga mengerjakan apa yang kita cari. Yang ketiga ialah sistem berkelompok. Di sini kita diajarkan sebagai anggota pramuka bagaimana cara memimpin dan dipimpin, menanggung tanggung jawab, bagaimana cara bekerja sama dengan tim dan mengembangkan diri dalam kelompok atau di lingkungan orang yang banyak. Yang keempat ialah kegiatan menantang. Di sini selain melatih keberanian dalam diri kita sebagai anggota pramuka, di sini kita bisa belajar bahwa hal ini sangat penting untuk melatih mental kita. Yang kelima ialah kegiatan alam terbuka. Di sini selain kita dekat dengan alam, kita harus tahu kondisi alam yang ada di sekitar kita, dan di sini kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai anggota dapat menjaga lingkungan dengan baik. Kemudian yang keenam ialah sistem tanda kecakapan, di mana suatu sistem ini menunjukkan bahwa keterampilan atau kecakapan itu selalu ada sesuatu hal tertentu. Yang ketujuh ialah sistem pembeda putra dan putri, di mana dalam kegiatan pramuka ini selalu ada sistem pembeda antara anggota putra dan anggota putri dalam setiap kegiatan pramuka. Kemudian yang terakhir ialah kiasan dasar, di mana kita sebagai anggota pramuka saat menggambarkan sesuatu melalui simbol atau gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azhar Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penerapan pendidikan kepramukaan, yaitu ada 10. Yang pertama praktek langsung, dan yang kedua permainan, yang ketiga perjalanan, dan yang keempat diskusi, yang kelima produktif, yang keenam lagu, yang ketujuh gerak, yang kedelapan gerak wisata, yang kesembilan simulasi, dan yang ke-10 napak tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazilah akan menjelaskan tentang sifat kepramukaan. Yang pertama yaitu menurut ADGP bab 3 pasal 7, bahwasannya yang pertama yaitu gerakan pramuka adalah suatu gerakan kepanduan Indonesia. Kedua, gerakan pramuka adalah organisasi yang anggotanya bersifat sukarela dan tidak membedakan suku, ras, golongan maupun agama. Ketiga, gerakan pramuka bukanlah suatu organisasi kekuatan sosial politik. Keempat, gerakan pramuka ikut serta dalam melaksanakan kelangsungan masyarakat untuk memberikan kegiatan pendidikan bagi kaum muda, khususnya pendidikan non-formal di luar sekolah. Terakhir yaitu gerakan pramuka akan menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agamanya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kartika Sari. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang sifat kepramukaan. Yang kedua, menurut resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia di Copenhagen, Denmark tahun 1924 yang telah menetapkan 3 ciri khas sifat kepramukaan. Yang pertama, nasional, yang mengandung arti bahwa suatu organisasi kepramukaan di suatu negara haruslah bersifat nasional yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Yang kedua, internasional. Dalam hal ini mengandung arti bahwa kepramukaan di negara manapun di dunia ini harus mampu membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, bangsa, kepercayaan, agama, golongan, maupun tingkat sosial apapun. Yang ketiga, universal. Dalam hal ini mengandung arti bahwa dimanapun juga di dunia ini, dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan itu akan selalu didasarkan pada prinsip dasar metodik kepramukaan sebagai landasan universal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Tripernaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan program kerja gugus depan. Yang pertama ada unsur pelaksanaan, yang kedua ada unsur pendukung, yang ketiga ada materi kegiatan, dan yang keempat ada sarana dan prasarana. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan program latihan. Program latihan dibuat bersama oleh Ketua Gugus Depan, pembina dengan melibatkan peserta didik atau siaga, penggalang, penegak. Unsur pelaksanaan. Pembina satuan dan pembantu pembina melaksanakan seluruh program latihan. Pemimpin perindukan, pemimpin pasukan, dan pemimpin ambalan membantu proses pelaksanaan kegiatan latihan. D. Tempat kegiatan. Contohnya seperti alam terbuka, tempat ibadah, tempat bakti, dan tempat kegiatan pendidikan lainnya. Yang terakhir, E. Waktu kegiatan. Sesuai yang ditetapkan dalam program kegiatan mingguan, bulanan, dan 6 bulanan. Bila tidak tercapai, bisa ditetapkan melalui musyawarah dewan. Perkenalkan, saya Rahmadela Sari. Di sini saya akan menyampaikan materi mekanisme pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Mekanisme pelaksanaan pendidikan kepramukaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan program kerja dan pelaksanaan program kerja. Untuk perencanaan program kerja dibagi menjadi 6. Yang pertama, program kerja gugus depan. Program ini diawali dengan musyawarah gugus depan atau disingkat MUGUS yang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya memajukan dan menjaga kelangsungan kehidupan gugus depan. MUGUS dilakukan 3 tahun sekali dengan kegiatan pokok sebagai berikut. 1. Evaluasi kegiatan 3 tahun sebelumnya. 2. Merencanakan program gugus depan 3 tahun ke depan. 3. Memilih pengurus gugus depan yang baru. Program kerja tahunan di gugus depan harus selalu diwujudkan sebagai pedoman kegiatan. Program kerja adalah rencana kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hasil MUGUS. Proses pelaksanaan pembuatan program kerja tahunan dilakukan oleh Ketua Gudep, Pembina Satuan, Pembina Pramuka, Pembantu Pembina, dengan pengarahan Majelis Pembimbing Gudep. Penyusunan program kerja dengan menyerap aspirasi peserta didik yang berasal dari Dewan Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega. Kedua, program kegiatan satuan. Program kegiatan satuan meliputi program perlindungan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega. Ketiga, program kegiatan siaga meliputi 1. Pencapaian SKU, yaitu siaga, mula, bantu, tata. Kedua, peminatan SKK atau syarat kecakapan khusus, yakni kecakapan tertentu yang diminati dipilih sendiri oleh peserta didik. Ketiga, kegiatan pelantikan dilakukan sebagai apresiasi prestasi yang dicapai oleh peserta didik golongan siaga. Keempat, pesta dan pertemuan besar siaga, contohnya white game, kunjungan antar perindukan, pameran hasil karya siaga, dan bazar siaga. Kelima, kegiatan partisipasi, mengikuti kegiatan tingkat kuarti, ranting, dan cabang. Keenam, persari atau perkemahan 1 hari tanpa menginap. Ketujuh, pencapaian syarat pramuka Garuda. Kedelapan, pindah golongan dari siaga menuju penggalang. 4. Program kegiatan penggalang, meliputi pencapaian SKU, penggalang ramu, rakit, terap. Kedua, pengayaan peningkatan keterampilan SKK. Ketiga, pelantikan. Keempat, partisipasi dan prestasi, semisal jambore, lomba tingkat atau LT, geladian pemimpin regu, jota, jambore on the air, joti, jambore on the internet, pengenalan saka. Kelima, pengembangan wawasan, semisal latihan gabungan. 5. Program kegiatan penegak, antara lain
Pertama, pencapaian SKU, penegak, bantara, laksana. Kedua, peminatan SKK. Ketiga, pelantikan. Keempat, partisipasi dan prestasi. Semisal Raimuna Pertemuan Pramuka, Penegak, dan Pandega Putra dan Putri, Perkemahan Wirakarya. Keenam, program latihan. Program latihan mingguan, program latihan bulanan, program latihan 6 bulanan. Kedua adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan program terbagi menjadi dua, pelaksanaan program kerja gugus depan dan program latihan. Pelaksanaan program kerja gugus depan meliputi adanya unsur pelaksana. 1. Majelis pembimbing memberikan bantuan moral, material, dan organisatoris. 2. Ketua Gudep memimpin terselenggaranya semua program kerja gugus depan dan program latihan, dibantu pembina satuan, pembantu pembina satuan, dan anggota Pandega. Kemudian adanya unsur pendukung. 1. Orang tua memberikan pengawasan dan bantuan sesuai kesepakatan. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai pasal 36 UU nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Adanya materi kegiatan. Materi kegiatan gugus depan bersumber dari prinsip dasar dan metode kepramukaan, nilai kepramukaan, keputusan, munas, musda, muskap, musran, dan mugus. Kemudian sarana prasarana dan pendanaan. 1. Sarana prasarana disediakan oleh sekolah. Dana diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan aturan perundakan. Kemudian nomor 2, pelaksanaan program latihan. Program latihan dibuat bersama oleh Ketua Gugus Depan, pembina dengan melibatkan peserta didik, siaga, penggalang, penegak. Kemudian adanya unsur pelaksana. 1. Pembina satuan dan pembantu pembina melaksanakan seluruh program latihan. 2. Pemimpin perindukan, sulung, pemimpin pasukan pratama, dan pemimpin ambalan atau pradana membantu proses pelaksanaan kegiatan latihan. Kemudian adanya unsur pendukung. Majelis pembimbing dan orang tua memberikan motivasi kegiatan latihan. Kemudian materi latihan. Semua aspek hidup yang berisikan nilai dan kecakapan yang disusun oleh pembina dan peserta didik. Kemudian tempat kegiatan, alam terbuka, tempat khusus atau tempat ibadah, tempat bakti, tempat kegiatan pendidikan lainnya. Waktu kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam program kegiatan mingguan, bulanan, dan 6 bulanan. Bila tidak tercapai, bisa ditetapkan kemudian melalui musyawarah dewan.